Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa dan siswi baru kelas 10 Man Pekalongan tahun ajaran 2020-2021. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan pada siang hari ini. Kita masih tak sama ya, masih membahas di bab 1. Pembahasannya berjudul konsep ibadah, konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Nah, berbicara mengenai fikih tentu saja itu tidak lepas kaitannya dengan yang namanya ibadah. Perlu kita ingat bahwa hakikat manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah diantaranya untuk beribadah kepada Allah. Nah, sesuai dengan dalilnya yang sudah dicantumkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku atau menyembah kepadaku. Nah, jadi di sini sangat jelas bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini tugasnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, namun dalam pelaksanaan ibadah kita harus memahami aturan-aturan serta hukum-hukum dalam ibadah. Ya, banyak sekali contohnya. Misal bagaimana tata cara kita sholat, itu juga kategori ibadah. Tata cara kita wudhu, itu juga ada ibadahnya. Nah, untuk menjawab itu semua kita akan tahu jawabannya lewat bab ini ya. Jadi kita bahas perlahan ya, karena videonya nggak bisa panjang-panjang, nanti nggak bisa diupload. Nah, yang akan kita bahas di sini submaterinya ada 4. 1. Konsep fikih dalam Islam. 2. Ruang lingkup fikih. 3. Perbedaan fikih dan syariah. Dan yang keempat adalah ibadah dan karakteristiknya. Ya. Lanjut, kita masuk ke berikutnya, konsep fikih dalam Islam. Nah, ini ya, yang pertama, pengertian konsep fikih dalam Islam. 1. Fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab fahmun amikun, yang artinya pemahaman yang mendalam. Fahmun, fikih ya, fahmun. Fikih itu berasal dari bahasa Arab fahmun, yang artinya paham. Jadi fikih itu artinya tahu. Kalau secara istilah, fikih ialah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil terperinci. Di sini ada kata syara. Syara itu artinya apa ya? Perintah, hukum, aturan yang datangnya itu langsung dari langit. Syara, hukum syara ya. Jadi datangnya perintah tersebut langsung dari Allah yang bersifat praktis, yang artinya bersifat praktek atau yang biasa kita lakukan, yang diperoleh melalui dalil terperinci. Dalil terperinci itu apa? Dalil terperinci itu ya hukum dasar kita, dalil orang Islam ya, ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu secara istilah. Lalu menurut para fuqaha, fikih ialah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah prinsip dan metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istisab dan saddu syariah. Jadi di sini dijelaskan bahwa fikih itu memiliki tema pokoknya masing-masing dan juga ada kaidahnya masing-masing ya, sesuai dengan metode tertentu. Di sini disebutkan ada qiyas, istihsan, istisab dan saddu syariah. Itu merupakan metode-metode dalam ijtihad atau dalam memperoleh atau penentuan suatu hukum. Nah, lalu yang kedua, fikih ialah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah wajib, larangan, haram, mubah, kemudian ada sunnah, dan yang keempat ada makruh, dan yang kelima ada ada 5 ya, wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Itu. Jadi di dalam melakukan amaliyah itu kita tidak lepas dari 5 hukum. Ada hukum wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Nah, sesuai dengan pengertiannya, kalau wajib itu berarti perbuatan manusia
yang wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Kedua ada haram. Haram itu berarti larangan, tidak boleh untuk dilakukan. Apabila dilakukan akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Lalu yang ketiga ada mubah. Mubah itu pilihan, boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Lalu hukum yang keempat ada sunnah. Sunnah itu anjuran untuk melakukan. Jadi lebih diprioritaskan atau lebih dianjurkan untuk melakukan amalan tersebut. Banyak sekali contohnya ibadah sunnah ya. Lalu yang kelima adalah makruh. Kalau makruh itu kebalikan dari sunnah. Makruh itu adalah anjuran untuk menghindarinya. Lalu yang keempat, fikih ialah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Jelas ya. Yang berkaitan dengan ibadah bentuknya ya lebih mengarah antara hubungan kita dengan Tuhan, itu namanya ibadah ya. Sedangkan muamalah itu lebih kepada hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Ibadah misalnya bentuknya sholat, bentuknya puasa, bentuknya haji dan lain sebagainya. Itu kaitannya diri kita dengan Allah, dengan Tuhan secara langsung. Lalu yang kedua ada muamalah. Muamalah itu banyak sekali jenisnya. Bisa jual beli, bisa pinjam meminjam, tolong menolong, kemudian sewa menyewa dan lain sebagainya. Itu muamalah. Ya. Lalu yang terakhir yang keempat adalah fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau istilahnya adalah dalil tafsili, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi hukum pokok orang Islam. Lalu yang kedua adalah ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih di sini ada bentuk kolom, yang paling atas adalah Allah, bentuknya adalah ibadah. Yang kedua ada mukallaf, ketiga ada manusia atau muamalah. Jadi posisi kita ini ada di tengah. Di sini ya, mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebankan untuk melakukan ajaran syariat Islam dan sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Jadi ini ada garis vertikal ke atas. Nah, ini kita di sini ya, sebagai manusia atau sebagai mukallaf atau sebagai hamba, sebagai manusia. Jika kita arahkan ke atas, maka di sini ada keterangannya ya. Hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya. Ruang lingkup fikih yang pertama. Jadi fikih itu mengatur hubungan kita dengan mengatur hubungan kita sebagai manusia dengan penciptanya, dengan kholiknya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah ibadah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat, dan lain sebagainya, amalan-amalan lainnya. Itu yang pertama. Jadi fikih itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, ya, atau istilahnya adalah hablum minallah. Lalu yang kedua, ruang lingkup yang kedua adalah kita tadi posisinya masih tetap di sini, ya, hubungan kita ke bawah. Jadi kepada sesama manusia. Di sini ada keterangannya. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, atau istilahnya adalah hablum minannas. Bentuknya apa? Bentuknya adalah muamalah. Bisa bentuknya tolong menolong, bisa bentuknya sewa menyewa, bisa bentuknya pinjam meminjam, bisa bentuknya jual beli, bisa waris dan lain sebagainya. Nah, itulah ruang lingkup fikih. Jadi fikih itu ada dua ruang lingkupnya ya. Yang pertama adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, atau istilahnya adalah hablum minallah. Dan yang kedua mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, ya, atau istilahnya adalah hablum minannas. Itu. Sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan poin yang ketiga dan keempat karena keterbatasan memori biasanya. Karena kalau diupload di e-learning itu susah kalau lebih dari 10 menit. Oke, terima kasih. Silakan dipahami, nanti bisa bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.